Seekor komodo kecil tampak berkeliaran di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Diduga komodo berukuran kecil tersebut akan diselundupkan, info dari media dalam caption yang beredar. Dalam postingan itu terlihat seekor komodo kecil tampak berkeliaran di tempat boarding pass tiket keberangkatan pesawat. Meski kecil, namun tak seorang pun dari petugas yang berani menangkap binatang purba yang masuk dalam warisan dunia itu. Selain itu, pernah terjadi juga bahwa viral video seekor komodo berkeliaran di Jalan Labuan Bajo Golomori di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Diyakini komodo itu tidak membahayakan warga. Jalan itu menghubungkan Labuan Bajo dengan kawasan ekonomi khusus, KEK, Golomori. Dalam petikan video seekor komodo berukuran sedang berjalan di sisi jalan, tepatnya di bagian tebing yang sudah terlindungi dari potensi longsor, proteksi tebing geomat. Komodo berjalan di antara vegetasi alami yang tumbuh di antara jaring geomat pada tebing itu. Komodo terlihat berjalan naik hingga ke puncak tebing. Bayangkan mendarat di sebuah bandara yang dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan tentunya, subscribe channel kita untuk konten menarik lainnya. Selamat datang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Tidak hanya sebagai gerbang ke surga dunia di Labuan Bajo, bandara ini memiliki keunikan dan keindahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dikelilingi oleh pegunungan hijau dan laut biru yang menawan, setiap mendarat di sini seperti memasuki dunia lain. Perasaan berbunga-bunga, campur aduk antara kagum dan takjub. Mengapa dinamakan Bandara Komodo? Ya, karena bandara ini adalah gerbang utama bagi para wisatawan yang ingin bertemu dengan hewan purba, komodo, di habitat aslinya. Meskipun berada di tengah-tengah keindahan alam, Bandara Komodo dilengkapi dengan fasilitas modern. Mulai dari check-in yang mudah, ruang tunggu yang nyaman, hingga berbagai toko souvenir yang menawarkan oleh-oleh khas Labuan Bajo. Mendarat di Bandara Komodo saat matahari terbenam adalah pengalaman yang tak terlupakan. Pancaran sinar matahari yang memantul di permukaan laut, dengan siluet pesawat yang perlahan mendarat, menciptakan pemandangan yang siap menghiasi galeri foto Anda. Bandara Komodo Labuan Bajo bukan hanya sebuah pintu masuk, tapi sebuah janji petualangan yang menakjubkan di Labuan Bajo. Bandara yang menyimpan sejuta pesona, siap menyambut Anda. Pemerintah tetap menggenjot perbaikan infrastruktur di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, supaya semakin berkembang dan perekonomian masyarakatnya meningkat. Salah satunya adalah memperluas Bandar Udara Komodo yang dilakukan pada 2020 hingga 2021, dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah. Bandara kelas 2 yang telah berdiri sejak 2015 dengan nama awal Bandara Mutiara II itu telah bersalin wajah menjadi lebih segar dan baru sejak diresmikan Presiden Joko Widodo, pada 21 Juli 2022. Landasan pacunya diperpanjang dari sebelumnya berukuran 2.450 meter x 45 meter menjadi 2.650 meter x 45 meter. Perpanjangan itu membuat bandara yang berdiri di atas lahan seluas 114,1 hektar mampu didarati pesawat berbadan sempit, narrow body, sekelas Boeing 737-800 dan Airbus A320. Jika landasan pacu diperpanjang lagi, maka dapat melayani pesawat-pesawat berbadan lebar, wide body, sekelas Airbus A330-300 atau Boeing 777. Sehingga pesawat-pesawat penerbangan langsung dari mancanegara bisa turun di Bandara Komodo. Bagian apron sebagai parkir pesawat turut diperluas menjadi ukuran 310 meter x 100 meter dan dapat menampung 7 pesawat yaitu 4 pesawat badan sempit dan 3 pesawat baling-baling. Dengan kondisi itu, bandara mampu melayani 28 pergerakan pesawat dalam sehari. Begitu pula bangunan terminal penumpang diperluas mencapai 13.366 meter persegi. Perluasan fasilitas bandara akan memudahkan penerbangan pesawat langsung dari luar negeri ke Labuan Bajo. Dengan bertambahnya wisatawan dari mancanegara dan Nusantara, maka Labuan Bajo akan semakin dikenal dunia. Fasilitas terminal di Bandara Internasional Komodo akan terus dilengkapi seiring dengan kebutuhan masyarakat.
Bangunan berdesain mengikuti siluet komodo dan bercorak rumah adat suku Wairebo. Pada bagian tengah bangunan ini mampu menampung 1,1 juta penumpang per tahun dan menjadi 4 juta penumpang di 2024. 2 unit garbarata atau jembatan mekanik untuk memudahkan akses penumpang ke pesawat menjadi pelengkap terminal penumpang yang berdesain modern dan terdiri dari 2 lantai, dihubungkan dengan eskalator dan lift khusus. Bandara Komodo sekarang sudah menjadi bandara yang nyaman dan menarik bagi penumpang atau wisatawan, karena bangunan gedung terminal penumpangnya sudah diperluas, dilengkapi dengan interior modern, fasilitas ruang tunggu, toilet, bermain anak, musola maupun kafe atau toko-toko souvenir dan semua tertata dengan rapi. Jadi Anda tidak perlu khawatir bosan selama menunggu keberangkatan di bandara ini. Kendati bukan bandara kelas 1 seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali, bandara itu sudah menerapkan sistem keamanan canggih. Bandara berkode LBJ yang oleh pemerintah diserahkan pengelolaannya kepada swasta tersebut telah memasang alat keamanan utama berupa Explosive Trace Detector atau detektor pelacak bahan peledak. Alat pengaman itu telah terpasang di beberapa bandara-bandara besar seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Alat itu dapat mendeteksi partikel dan asap yang berindikasi bahan peledak seperti nitrogliserin, TNT, C4, RDX, heksogen, oktogen, PET, ANFO, dan propelan dengan waktu pendeteksian paling lama 10 detik. Hasil deteksi dapat diberikan secara alarm audio dan visual. Bukan itu saja, detektor canggih itu juga dapat menginformasikan jenis dan identifikasi bahan eksplosif dan bahan lainnya yang terdeteksi. Hasil deteksi dapat ditampilkan di layar monitor tanpa harus menambahkan peralatan lain. Bandara Komodo telah menjadi titik pertemuan sementara para tamu negara yang hadir di KTT ASEAN 2023. Kita telah memberikan kesan yang baik kepada para tamu negara. Sebagai upaya antisipasi, Bandara Komodo selalu menyiapkan bandara alternatif terdekat sebagai tempat parkir pesawat para delegasi, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Lombok Praya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara El Tari Kupang. Setelah Anda mengetahui indahnya Bandara Komodo di Labuan Bajo, kini saatnya Anda juga mengetahui tempat wisata di Labuan Bajo, pesona wisata yang dimiliki Labuan Bajo lengkap. Destinasi wisata tersebut sudah memiliki akses jalan yang memadai, pelabuhan, beragam destinasi wisata, hingga daya tarik yang tidak ada di belahan dunia manapun, yakni keberadaan Satwa Komodo, Labuan Bajo komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik, dan di dunia yang tidak ada di tempat lain, itu ada, yaitu Komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca, di antaranya adalah Taman Nasional Komodo, tempat habitat asli Komodo. Pantai Pink, dengan pasirnya yang berwarna pink. Gua Rangko, dengan air tawar yang jernih. Pulau Padar, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Pemandangan matahari terbenam yang memukau dari Bukit Cinta. Terdapat juga fakta aneh yang mungkin Anda ingin sekedar tahu bahwa, Komodo dapat mendeteksi darah hingga jarak 18 km. Terdapat kepercayaan lokal tentang putri naga yang hidup di pulau. Labuan Bajo pernah menjadi tempat berlindung bajak laut. Pernah ditemukan fosil manusia kerdil di Flores. Beberapa pulau di sekitar Labuan Bajo memiliki magnet alami yang dapat mengacaukan kompas. Beberapa fakta unik juga dijelaskan bahwa, Komodo adalah hewan purba yang masih hidup hingga sekarang. Labuan Bajo memiliki satu-satunya pantai pink di Indonesia. Suku Bajo dikenal sebagai Gipsi Laut. Pasir di Pantai Pink berasal dari fragmentasi terumbu karang. Labuan Bajo dikenal sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Dan jangan lupa bahwa ada fakta-fakta menarik seperti, Komodo memiliki racun alami dalam air liurnya. Terdapat lebih dari 50 titik menyelam di sekitar Labuan Bajo. Suku Bajo memiliki kemampuan berenang sejak bayi. Pulau Padar memiliki 3 pantai berbeda warna, putih, hitam, dan pink. Manta Point adalah salah satu lokasi terbaik untuk berenang dengan ikan pari manta raksasa. Labuan Bajo, dengan segala pesona dan misterinya, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang berkunjung. Sebuah permata di Nusantara yang menanti untuk dieksplor.